Kaburagi adalah narapidana kasus kematian berantai satu keluarga yang divonis dengan hukuman mati. Kaburagi membela dirinya dengan melarikan diri dari penjara karena dia merasa kasus itu bukanlah dia yang melakukannya. Kabar berita tentang buronan yang melarikan diri kini tersebar luas dan meresahkan orang-orang di Jepang. Matanuki, kepala kepolisian, berjanji untuk menangkap kembali Kaburagi dan menyelesaikan kasus ini secepatnya. Setelah berhasil melarikan diri, kini Kaburagi memulai hidup yang baru dengan bekerja sebagai tukang bangunan. Kaburagi kini mengganti namanya menjadi Benzo. Saat itu dia sedang bekerja. Salah satu pekerja bernama Kazuya mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kaki kanannya patah. Benzo menyarankan kepada Kazuya untuk membuat surat pengajuan untuk biaya pengobatan kepada pengawas. Akan tetapi usahanya sia-sia. Pengawas tersebut tidak mau menerima surat pengajuan Kazuya. Lalu kemudian Benzo mencoba menemui pengawas kembali untuk mempertimbangkan surat pengajuan dari Kazuya dengan menjelaskan undang-undang keselamatan kerja kepada pengawas itu. Hal itu membuat pengawas tersebut menjadi geram dengan perbuatan Benzo. Pengawas itu memukul Benzo sehingga membuat hidung Benzo mengeluarkan darah. Sementara Kazuya yang sedang melihat informasi lewat televisinya bahwa yang berhasil menemukan buronan itu dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta yen. Setelah itu Benzo kembali dengan membawa uang sebesar 20.000 yen untuk Kazuya karena hanya itu yang didapatkan Benzo untuk membantu Kazuya. Dengan uang yang tidak cukup untuk mengganti biaya pengobatan dirinya, lalu Kazuya menggunakan uang itu untuk membeli makanan dan minuman saja. Di saat mereka makan dan minum bersama, Kazuya meminta Benzo untuk melepas kacamatanya karena Kazuya merasa Benzo adalah buronan yang selama ini dicari-cari polisi. Kazuya telah memastikan kalau Benzo adalah Kaburagi dengan melihat ciri-ciri kalau Kaburagi mempunyai tai lalat di pipi kirinya. Lalu kemudian Kazuya pergi ke kamar mandi untuk melaporkan kalau dia menemukan Kaburagi. Tetapi niat jahat Kazuya telah diketahui Kaburagi dengan mengikuti Kazuya ke kamar mandi. Kemudian Kaburagi dengan cepat melarikan diri lagi sebelum polisi datang ke rumah Kazuya. Cerita berpindah dengan kasus ayah Ando yang dituduh melakukan perbuatan tidak terpuji kepada siswinya. Ando adalah seorang jurnalis yang akan menyelidiki kasus buronan Kaburagi di sana. Ando akan dibantu oleh seorang penulis artikel yang bernama Nasu yang tanpa dia sadari Nasu adalah Kaburagi yang sedang menyamar sebagai pekerja paruh waktu. Sementara Matanuki terus mencari jejak Kaburagi dengan mendatangi orang yang pernah dekat dengannya. Nenek yang bersamanya itu pun mengatakan kalau dia tidak percaya kalau Kaburagi yang melakukan itu, karena nenek itu percaya kalau Kaburagi adalah orang yang sangat baik. Cerita berpindah dengan Ando yang mengizinkan Nasu untuk tinggal di rumahnya karena Ando merasa berhutang budi kepadanya. Saat itu Ando melihat Nasu bermimpi buruk dan mendengar igawan Nasu kalau dia mengatakan bukanlah dia yang melakukannya. Setelah itu Ando terus memperhatikan gerak-gerik Nasu selama dia bekerja di kantornya. Ando sekarang mencurigai kalau Nasu adalah Kaburagi. Setelah itu, sidang putusan kasus ayah Ando telah selesai. Ayah Ando telah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Di saat Ando berjalan menuju rumahnya, salah satu wartawan sepertinya sudah mengetahui kalau Kaburagi sedang bersembunyi di rumahnya. Sesampainya di rumah, Nasu sangat terkejut mendengar apa yang Ando katakan kepadanya.
Ando sangat yakin kalau bukan Kaburagi yang melakukan itu. Ando pun meminta Nasu untuk segera melarikan diri, dan tidak lama kemudian Matanuki datang ke rumah itu untuk memastikan kalau Kaburagi ada di sana. Dengan cepat Kaburagi bersembunyi agar tidak tertangkap oleh Matanuki. Setelah Matanuki tidak berhasil menemukannya, Kaburagi keluar dari tempat persembunyiannya, yaitu di atas plafon yang sebelumnya sudah dilihat Matanuki. Ternyata Matanuki sengaja menunggu Kaburagi keluar dan memaksa masuk kembali ke rumah Ando untuk menangkap Kaburagi. Di saat Matanuki berhasil menangkap Kaburagi, beruntungnya Ando dengan cepat mengalihkan perhatian Matanuki untuk membuat Kaburagi melarikan diri lagi. Setelah Kaburagi berhasil melarikan diri lagi, Kepala Kepolisian Matanuki mengumumkan kalau ada orang yang berhasil menemukan Kaburagi, hadiah yang didapat akan dinaikkan menjadi 10 juta yen. Kemudian terdengar berita penangkapan pelaku kematian seorang pengangguran yang kasusnya mirip dengan tersangka Kaburagi. Matanuki pun langsung melakukan interogasi terhadap pelaku tersebut. Akan tetapi, bukan informasi yang didapat, pelaku itu dengan tenang menjawab kalau dia hanya ingin makan kue yang akan dibelikan oleh Matanuki. Dan kabar itu didengar oleh Kaburagi yang kini sedang menyamar sebagai Sakurai. Kaburagi sedang menjadi pegawai di salah satu rumah sakit panti jompo. Tujuan Kaburagi bekerja di sana adalah dia ingin mendekati salah satu saksi mata yang bernama Yoshiko yang masih hidup atas kasus yang dialaminya saat ini. Sakurai akan ditemani oleh gadis cantik yang bernama Mei untuk menjaga Yoshiko dari traumanya. Sakai Mai desu. Saat mereka berdua makan siang bersama, Mei yang mempunyai rasa simpatik dengan Sakurai, dia ingin mengajak Sakurai untuk pergi jalan-jalan berdua dengannya. Dan Sakurai dengan senang hati menyetujui ajakan Mei. Saat mereka menikmati kebersamaan berdua, Mei mengambil rekaman video Sakurai. Dan video itu Mei upload ke media sosialnya karena dia tidak mau melewatkan kenangan indah bersama Sakurai. Layar berganti dengan Ando yang sedang bertemu dengan Kazuya. Mereka berdua akan bekerja sama untuk mengumpulkan semua bukti kalau Kaburagi tidak bersalah dalam kasusnya. Di saat Mei sedang mendapat giliran sip malam untuk menjaga Yoshiko, dia mendengar ada seseorang yang bersama Yoshiko di kamarnya. Dan Mei sangat terkejut melihat Sakurai yang memaksa Yoshiko untuk menjawab pertanyaannya. Keesokan harinya, karena perbuatan Mei merekam video Sakurai, itu membuat semua orang mengetahui kalau Sakurai itu adalah Kaburagi. Matanuki yang mengetahui itu, dia dan timnya segera pergi ke rumah sakit panti jompo itu untuk menangkap Kaburagi. Karena telah kehabisan waktu, Kaburagi meminta Yoshiko kembali untuk mengingat kalau yang melakukan itu bukanlah dirinya. Tapi usahanya sia-sia karena Yoshiko yang masih dalam keadaan trauma seakan tidak sedikit pun mengingat kejadian itu. Dan tidak lama kemudian, Matanuki tiba di sana dengan meminta Kaburagi menyerahkan dirinya. Matanuki tidak bisa menangkapnya secara langsung dikarenakan Kaburagi sedang menahan Mei sebagai sandranya. Kaburagi meminta Mei untuk menayangkan siaran langsung videonya bersama Yoshiko. Itu akan menjadi bukti kalau dirinya tidak bersalah dalam kasusnya. Dan belum sempat Yoshiko mengatakan yang sebenarnya, Matanuki masuk ke dalam secara paksa dan Kaburagi berhasil ditangkap dalam keadaan luka di bagian dadanya. Setelah beberapa hari, Ando mengumpulkan orang-orang yang pernah dekat dengan Kaburagi. Mereka bersama untuk membuat petisi pembelaan kalau Kaburagi tidak bersalah. Ternyata usaha mereka membuahkan hasil. Secara mengejutkan saat jumpa pers, Matanuki mengeluarkan pernyataannya kalau polisi telah salah mendakwa tersangka Kaburagi dan Matanuki yang akan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Hal ini dilakukannya setelah dia menyadari kalau selama ini dia mengejar orang yang salah, sementara dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kasus itu. Kaburagi sangat beruntung bertemu dengan orang-orang yang baik terhadapnya.
karena mereka juga tersentuh dengan kebaikan Kaburagi yang tulus, sehingga membuat teman-temannya tidak percaya kalau Kaburagi adalah seorang buronan. Di penghujung film, tibalah saat sidang putusan Kaburagi. Berkat bantuan teman-temannya, Kaburagi dinyatakan tidak bersalah dan akan segera dibebaskan dari tuntutannya.